Putri, menurut saya kalau kesimpulan jaksa sebagai perselingkuhan harusnya dibebaskan dari hukuman penjara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, hari ini kita ketemu lagi dengan Bang Farhad Abbas di sesi part 2 nih. Kita bahas sedikit tentang kasus Jenderal Sambo. Hello guys, kita jumpa lagi di Ngefans apa? With Zaki Abbas. Ngefans with Zaki Abbas. Hari ini saya yang buka acaranya. Ya, hari ini Kang Zaki ini ngundang saya untuk membahas tentang tuntutan jaksa terhadap para terdakwa pembunuhan Joshua, yang dimana Sambo dihukum seumur hidup, dituntut, kemudian Putri 8 tahun, kemudian Kuat 8 tahun, Baradae 12 tahun, ya itu ya. Betul. Kira-kira ini merupakan sesi yang menarik, biar pemirsa semua nanti nggak kepo-kepo lagi dan nggak negative thinking terhadap komen-komen kontroversi Farhad Abbas. Bang, mengenai putusan ini, pendapat abang gimana sih? Ya, dalam beberapa acara podcast saya diundang, saya menyatakan bahwa Sambo itu adalah pahlawan. Artinya, motif daripada pembunuhan itu adalah perselingkuhan. Itu sudah jelas. Kemudian saya meminta kepada polisi, jaksa maupun hakim untuk silakan saja mereka menggunakan pasal 340 gitu. Itu sebagai satu bentuk perwujudan atau perencanaan. Tapi yang jelas menurut saya ini peristiwa hanya 338. Hanya tertunda proses ketika mengetahui istrinya selingkuh dengan modus mengatakan bahwa ini adalah awalnya disaguling, pemerkosaan, pelecehan, tembak-tembakan, kemudian beralih ke Magelang. Nah, kemudian dalam keterangan saksi, jaksa, hakim, yang belum kita lihat hakim ya, kalau hakim tentuan pasal 184 ya, minimal 2 alat bukti dan keyakinannya. Ya. Nah, sedangkan jaksa ini kan sangat jeli gitu melihat motif, sehingga jaksa membuat satu kesimpulan menyatakan bahwa ini motif pembunuhan adalah perselingkuhan. Akhirnya Sambo dihukum, dituntut seumur hidup, Putri 8 tahun, Kuat 8 tahun, dan Baradae 12 tahun. Oke, kita ulas satu persatu ya. Siapa? Putri, menurut saya kalau kesimpulan jaksa sebagai perselingkuhan harusnya dibebaskan dari hukuman penjara, karena tidak ada orang yang selingkuh mau membunuh pacarnya, ya kan? Nah, kalau memang ini sangat menguntungkan daripada Putri, artinya kita tunggu vonis hakim. Menurut saya Putri akan dibebaskan karena dia selingkuh. Ya. Nah, sedangkan Sambo, kalau memang ini motifnya karena perselingkuhan, ya wajar aja dia marah, wajar aja dia membunuh. Sambo telah menjalankan perannya sebagai kadif propam. Jangankan istrinya diganggu orang atau selingkuh, orang lain yang selingkuh pun dia harus menghukum. Betul. Hanya proses hukum ini melanggar prosedur dan melanggar hukum, tapi Sambo sudah siap untuk menerima. Ya. Nah, siapa aja orang kalau diganggu istrinya ya pasti akan marah kira-kira. Kalau masalah pembunuhan ada waktu untuk perencanaan, itu kan hanya menyangkut waktunya yang tepat aja. Tapi penyebab pembunuhan itu adalah adanya perselingkuhan yang dianggap tidak wajar dan kurang ajar. Nah, kemudian Sambo ya tuntutan seumur hidup itu, kalau kita lihat kasus Tommy Soeharto membunuh Hakim Agung, cuman dituntut seumur hidup aja. Vonisnya kan hukum mati, tapi vonisnya cuma 15 tahun penjara. Nah, sedangkan Antasari dituntut hukuman mati beberapa orang, tapi vonisnya 18 tahun, 14 dan 8. Nah, jadi kalau jaksa menuntut tidak hukuman mati, berarti ini merupakan satu hal yang menurut saya jaksa masih berpikir masih ada kemanusiaannya atas perilaku atau perbuatan dilakukan oleh Sambo. Betul. Nah, di sini nanti hakim biasanya lebih ringan, jarang hakim lebih berat. Nah, jadi saya perkirakan bahwa apabila hakim menjatuhkan hukuman yang ringan, tidak seperti yang didugakan orang bahwa akan menjatuhkan seumur hidup sesuai dengan tuntutan jaksa,
Alasan pengapa bagi Sambo itu ada. Harusnya Sambo dihukum lebih ringan daripada Baradae. Karena Baradae adalah orang yang katanya ya dalam keterangan persidangan dia malah sebelum membunuh dia baca doa gitu. Berdoa lah kira-kira. Jadi dia tidak bisa lepas daripada hukuman yang berat karena dialah pelaku utama yang menembak sehingga mati gitu. Sambo itu hanya terkena perusakan mayat saja. Nah, hubungan sebab akibat hanya kalimat hajar kemudian ditafsirkan tembak sehingga matilah ini. Nah, kalaupun misalnya Sambo tidak terbuka dari awal ya memang dia merasa kepada siapapun kalau tidak ada alasan akan memperingan hukuman buat Baradae. Karena walaupun tanpa pengakuan yang jadi justice kolaborator, kasusnya pasti bisa terungkap. Betul. Polisi punya teknik dan punya ilmu untuk mengungkap kasus-kasus pembunuhan ini. Pembunuhan hakim di Medannya terungkap, apalagi pembunuhan tembak menembak di rumah dengan ada lengkap CCTV. Nah, jadi betul-betul LPSK tidak boleh melindungi Baradae karena Baradae ini adalah pelaku utama penyebab kematiannya gitu. Makanya kelihatan jaksa menuntut 12 tahun. Iya. Itu hanya tenggang rasa aja karena dianggap dia sebagai saksi yang terbuka gitu. Tapi belum tentu. Mungkin karena dia takut dihukum berat sehingga buktinya Kuat Ma'ruf dia dituntut cuma 8 tahun karena sesuai kesalahannya. Nah, kemudian begitu banyaknya pendukung daripada Baradae sehingga berteriak-teriak itu kan merupakan satu bentuk penghinaan gitu. Harusnya mereka harus terima lah. Demikian juga keluarga Joshua. Kalau sudah memang anaknya terbukti selingkuh dan itu mengakibatkan kematian, kan dari awal kalian percaya sama jaksa. Jaksa itu adalah peran daripada negara, ada di diri kalian gitu. Makanya saya heran, sekarang kalian berteriak-teriak, menggiring opini, kemudian pakai Irma Huta Barat, pakai Kamarudin. Apa bedanya? Sambo kalian tuduh untuk membunuh anak kalian. Sekarang kalian bersekongkol untuk menggiring, membuat tangisan, mendramatisir segala macam sehingga agar minta Sambo dihukum mati. Padahal negara tidak ingin Sambo dihukum mati kan? Itu berarti sama aja kalian semua juga pembunuh juga. Betul. Nah, jadi udah terungkap semua, Putri dituntut 8 tahun, harapan saya Putri bebas karena dia dianggap selingkuh. Jadi Putri tidak mungkin membunuh Joshua. Nah, sedangkan Sambo membunuh ya karena dia emosi, kemudian ditafsirkan dengan tembakan oleh Baradae. Oleh karena itu Sambo harus lebih ringan daripada Baradae. Walaupun dituntut seumur hidup, hakim harus berani dan tegas menghukum Sambo lebih ringan daripada Baradae. Dan walaupun Baradae dituntut cuma 12 tahun, hakim bisa menaikkan hukumannya. Bisa hukuman mati karena pasal 340. Nah, jadi dalam perkara ini saya sangat senang apa yang saya sampaikan itu bukan ramalan, tapi itu merupakan satu prediksi sehingga dari ilmu pengetahuan dan naluri sebagai seorang lawyer saya menyatakan bahwa kejadian itu tidak meleset. Hanya Baradae yang kita harapkan dihukum dia seumur hidup atau 20 tahun ternyata 12 tahun. Itu hanya dianggap meringankan lah. Tapi ternyata jaksa tidak memandang mereka sebagai justice kolaborator dan tidak dipandang sebagai saksi yang harus dikembalikan menjadi polisi yang padahal dia sudah menembak polisi. Seorang penembak polisi yang membunuh polisi tidak layak menjadi polisi lagi. Nah, jadi ini catatan. Kalaupun misalnya dia menyesal kenapa memberi keterangan, ya itu urusan kamu, kenapa kamu jadi pengkhianat. Harusnya biarpun kayak Kuat mengaku nggak melihat, ya hakim yakin pasti dia dihukum. Ya bicara apa? Sekarang kan kalian yakin ketika melakukan satu konspirasi untuk membunuh Joshua, kalian yakin bahwa Joshua ini melakukan kesalahan kan? Yang harusnya kalian tutup, jangan sampai terbuka. Tapi hari ini terbuka kan oleh satu orang yang namanya Baradae. Nah, tapi bagi Sambo gak ada masalah, lu buka silakan. Malah dia lari daripada Sambo adalah untuk menyelamatkan diri sendiri. Padahal sebenarnya pelaku utama pembunuhan itu adalah Baradae. Nah, oleh karena itu, hai netizen, saya mengajar kalian untuk bagaimana menjadi pintar dan bijak. Nah, dalam perkara ini coba lihat apa yang saya omongkan itu tidak ditambah-tambah jauh sebelum ada tuntutan jaksa bahwa Sambo akan dituntut tidak hukuman mati dan Sambo harus lebih ringan daripada Baradae. Baradae dihukum berat, tidak bebas. Dan Ibu Putri saya harap bisa bebas. Kenapa? Karena kesimpulan jaksa Ibu Putri ini selingkuh gitu.
Tidak ada istilah orang selingkuh terus membunuh orang yang dia sayangi, tidak mungkin. Kita saksikan terus ya, kita mudah-mudahan hakim bisa seobjektif mungkin dan keluarga maupun pengacara daripada pihak Joshua yang udahlah nggak usah lagi berkuar-kuar. Kan kalian sudah percaya sama negara gitu, ada hukum di atas keadilannya, ada keadilan Tuhan gitu. Siapa yang curang dalam kasus ini dia akan dicurangi juga. Tapi tentu Sambo apabila memang benar karena alasan istrinya selingkuh dan saksi-saksi yang kalian percaya itu benar ada, ya kan harus diikhlaskan juga. Ya, alangkah baiknya supaya bisa berdamai. Kemudian kalau minta ganti rugi aja dalam bentuk materi. Maafkanlah Sambo, udah mulai kebaca kok dari tuntutan jaksa. Biasanya jaksa tuh nuntut tinggi-tinggi banget karena jaksa itu adalah mewakili negara, mewakili keluarga untuk menuntut pelaku pelanggar pidana tersebut. Dalam hal ini Sambo dan Baradae. Terima kasih Bang atas statementnya mengenai Jenderal Sambo dan putusan tuntutan dari jaksa. Semoga ada banyak manfaat yang kita dapatkan dari omongan kita dengan Bang Farad. See you guys di next episode. Bye. Wassalam. Oke, makasih.